Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang semangat, yang berapi-api seperti semangat kemerdekaan ya, 17 Agustus yang tinggal beberapa hari lagi tentunya ya. Kita hargai, kita hormati ya para pahlawan yang telah bertumpah darah demi Ibu Pertiwi ini. Makanya Anda harus mengisi daripada kemerdekaan, harus belajar di kripto apapun, belajar supaya nggak jadi jengking bahaya, uangnya makin habis makin kere ya. Iya, dari tahun 2021 sampai sekarang nggak kerja yang nggak kerja ini ya. Lihatin candle aja ya, turun terus ya, cuan sekali, jengkingnya berkali-kali ya. Makin kesini makin turun, TP dikit lah, butuh kopi rokok, TP lagi dikit lah, TP lagi dikit lah. Beli di pucuk, jualnya di bawah, ketika glosor dikit, lama-lama habis ya. Giliran sekarang di harga bottom segini, butuh lagi, jual lagi, habis lagi. Padahal ini waktunya akumulasi, bukan waktunya jual. Makanya harus belajar. Dan nanti ketika pas yang mana tahun depan akan mulai bull market, Anda koinnya udah dimakan margia. Waduh, tinggal dikit. Yang koin tinggal dikit, walaupun naik berkali-kali lipat. Anda belinya di meme coin, di kemen coin ya, naik berkali-kali lipat. Anda tinggal uangnya Rp1. Ketika naik 1000 kali aja jadi Rp1.000, bukan 1 miliar tapi Rp1.000 ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Jadi Mas Bro nya ketawa itu video kemarin kan, yang kalau giginya bolong, ompong, itu kan keberkahan sebetulnya. Menghemat odol ya. Ini akan udahlah ya, candanya ya, nanti jadi gila betulan kan, bahaya. Karena ya itu ngelihat teman-teman semua yang subscriber pada longsor, makin kesini bukannya malah tambah akumulasi, makalah nambah akumulasi. Anda malah jual, koinnya makin habis ya. Jadi saya akan membahas TA Sibarium, tapi yang namanya Shiba ya, bukan jadikan klesot ya. Membahas daripada Shiba, yang mana nanti teknikal sedikit ya, teknikal untuk jangka panjang. Nanti ada berita-berita untuk Anda pure ya, hobior, untuk Anda mandiri, riset mandiri ataupun mandi sendiri. Jadi nanti dikumpulkan dari reviewnya Mas Bro dengan riset Anda sendiri. Nanti keputusan yang tepat pada Anda sendiri ya, supaya nggak menyalahkan orang. Jadi nantinya Anda akan puas walaupun jengking atau bonyok apapun hancur, itu kan dengan riset mandiri lebih puas. Ini kalau Shiba ini saya lihat seperti ini Bro ya. Ini patternnya itu sebetulnya ini pattern bendera jengking. Ini arahnya ke atasnya, itu sebetulnya ke depannya itu, ini yang jangka panjangnya pakai daily ya. Sebetulnya ini arahnya arah ke atas Bro. Jadi ini kan saya ya hampir kemarin SRP itu ya. Ini kan yang pertama kan cerot, pertama ngicrit ya, nyentuh trendline ini ya, yang atas ini ya nggak mampu, nggak sanggup. Ini yang kedua juga nggak sanggup, cerit lagi ya. Nah ini yang ketiga ini belum sampai. Biasanya kalau ketiga itu kan langsung seleng, langsung bunting ya. Barangkali ini nanti yang ketiga itu langsung seleng ke sana Bro. Tapi kalau seleng ke sana langsung bunting, ini begini, ini lihat nih ya. Jadi targetnya nanti ini di sini ya. Di sini targetnya, di sini ya. Ini agak lempeng dikit lah ya. Ini di sini targetnya. Ini resisten ini Bro ya. Ini kan resisten ini sama ini kan double top, makanya glosor ya. Itu jangka pendeknya. Tapi kalau lihat jangka panjangnya, ini kan bendera jengking ini ya. Jadi saya ulang lagi, pertama itu ya nggak kuat ya, nendang pertama cerit ya, kedua juga cerit lagi ya. Ini nyentuh satu, nyentuh dua, nggak mampu nembus ke sana, nggak mampu nembus ke sana, karena mungkin barangnya sudah ketul ya, udah butem, udah mengkelung. Ya kalau ketiganya biasanya kan ya agak lumayan ya, langsung seleng ke atas ya, jangan jorok aja ya. Ini kan
Jadi ketawa sendiri nih, gila betul lama-lama. Ya memang seperti itu ya. Ngapain bikin stres ya, bikin yang serius banget, TA-nya yang betul-betul mendetil banget, nggak taunya longsor. TA itu kan kebenarannya kan cuma 20% ya, kalah dengan daripada fundamental. Kenapa ini naik itu bukan karena TAI, tapi karena fundamental banyak yang borong memanfaatkan daripada momen Sibarium aja ya. Udah paham ini ya, yang ngecerik 1 2 3 ya, yang kemudian kalau ketiga langsung berbet gitu ya. Udah, saya rasa udah cukup ya untuk TA ini ya, karena ini masih pagi ya, kita menghargai yang lagi clown mining tentunya ya. Langsung ini nanti Anda pure dan riset sendiri ya, riset mandiri, mandi sendiri akan lebih mantap yang mana ini arahnya ke atas. Tapi untuk jangka panjangnya ya, untuk sampai ATH kayaknya kok berat sekali bro. Sampai di sini sih bro jauh banget ya. Ini aja jangka panjangnya itu belum kelihatan bro, baru nikil ya. Ini kan kalau kesini kan kayaknya kayak roket 10 atau 19 nggak nyampe ya. Dan Anda perlu ingat ya, ini marketnya udah ratusan triliun bro, 99, pokoknya dibulatkan 100 ya. Ini tadi Mas Bro ngecek tuh udah 99 triliun bro. Itu yang untuk mengangkat uang itu udah luar biasa. Nanti tetap ada dam lagi kalau well yang geblek itu jual ya. Nanti saya kasih tahu beritanya ya, nggak pakai iya. Jadi ada well yang borong sampai 4 triliun atau berapa, nanti cek bareng-bareng. Itu berbahaya kalau well megang banyak itu. Dia itu masuk itu tanggal 8 tuh bro, ketika mau Sibarium. Jadi kayak seperti penumpang gelap. Nanti kalau dia udah apa namanya untung gede, tiba-tiba di apa jual semua 4 triliun atau berapa, itu ya market ya blongsor. Gak jadi yang tadi saya bilang 1 2 3 cerot, gak jadi cerot ke atas tapi jadinya cerit ke bawah. Itu juga berbahaya ya, kita harus betul-betul waspada. Biasanya kan kalau ada event kan dam-daman, banyak penumpang gelap. Langsung aja kita lihat beritanya ya bro ya. Oke, lanjut langsung ya. Jadi ini Sibarium siapkan plafon NFT. Pengembang utama Shiba Inu memberikan peringatan penting. Jadi apa namanya, Satoshi ya Satoshi Kusama ini juga memberikan peringatan bro ya, bukan Mas Bro aja ya. Jadi Sibarium protokol layer 2 berbasis Ethereum ini dari Shiba Inu sedang bersiap ya untuk meluncurkan yang sangat dinantikan. Namun Satoshi Kusama, pemimpin tim pengembang ya, pengembangan lah udah sama aja ya, telah memberikan peringatan penting kepada komunitas mengenai penerbitan NFT di Sibarium. Jadi tetap pure ya. Satoshi Kusama, pokoknya Satoshi lah ya, pengembang utama Shiba Inu, dalam percakapan Discord ya, mengonfirmasi bahwa Sibarium akan mendukung penciptaan non-fungible token NFTs. Seorang pengguna bertanya, bro, apakah akan ada instruksi tentang cara menciptakan NFT sayang? Itu pertanyaannya ya, dia menjawab ya. Jadi bertanya melalui Sibarium dan Kusami itu menjawab dengan lembut sekali bahwa pengguna harus memiliki plafon berdasarkan Sibarium yang mereka anggap terbaik. Itu kata si Satoshi. Itu paham ya, saya rasa ya. Masa gitu aja nggak paham sih, payah Anda ya. Meskipun demikian, Kusama memperingatkan pengguna untuk berhati-hati dan melakukan penelitian sendiri pure. Peringatan ini tampaknya diberikan karena teknologi Sibarium masih baru dan belum sepenuhnya diuji oleh publik. Yang namanya barang baru, kalau Cardano mungkin dibuat dari baja, kalau ini dibuat dari kerupuk apa sama terigu kan rentan sekali, menyong-menyong. Hacker itu langsung gampang. Yang baja ya, yang namanya apa itu Cardano yang dibuat dari baja kan mental semua kalau hacker ya. Kalau ini dibuat dari kerupuk sama terigu ya berbahaya. Ini yang ngomong Satoshi ya, yang ngomong Satoshi loh, bukan Mas Bro. Ini lihat sendiri Anda ya.
dengan Bior katanya ya. Selain itu ada pertanyaan tentang apakah akan ada pembakaran SIP sebelum peluncuran Sibarium. Sayang itu bilangnya sih, yang nanya sama si Tosi tadi ya. Meskipun belum ada konfirmasi, peluncuran tersebut diperkirakan akan terjadi selama acara ETH Toronto di Kanada pada 15-16 Agustus 2023 yang lalu. Artinya belum jelas mau dibakar atau enggak. Itu di situ ya, belum ada konfirmasi yang jelas. Jadi ngelesnya itu halus gitu ya. Kemitraan baru dan perang dengan XAPP. Selanjutnya Satoshi Kusama mengumumkan bahwa ada 3 partnership. Ini partnershipnya betul, gak bohongan kayak bis ya. Jadi baru yang sedang dalam proses. Maksudnya partnership baru itu yang sedang dalam berproses, belum tentu ya. Salah satunya telah ditandatangani, baru 1. Tadi kan bilangnya 3, yang 2 belum, lari. Dan tim Sibarium akan segera menerima beberapa ahli baru yang akan membantu mereka menuju desentralisasi global. Paham ya? Jadi Kusama juga memberikan komentar mengenai XAPP milik Elon Musk, menyatakan bahwa Shiba Inu akan selalu lebih besar daripada X atau token lainnya. X itu X apa? Punya Elon, nggak dipakai lagi. Ini menunjukkan semangat kompetitif dan ambisi besar dari tim Shiba Inu. Saya rasa sudah jelas, sudah paham ya, harus berhati-hati, harus Bior ya. Satoshi aja suruh Bior, yang bilang Satoshi bukan Mas Bro. Ya ini hati-hati lagi yang ini nih, bikin heboh. Ini bikin heboh ya. Well baru Shiba Inu kantongi 4,41 triliun Shiba jelang peluncuran Sibarium. Membelinya tanggal 8 bro, baru kemarin. Ini bahayanya di situ ini ya. Ini 4,41 triliun SIP ini yang punya well. Anda hati-hati. Kalau tadi dia beli di bawah, sekarang kan kemarin sempat turun tuh ya. Ini kan roda kedua sempat turun ya. Nah ini masuk ini si well berkutak ini. Nah ini masuk, sekarang ini udah cuan. Tapi dia jualnya nggak langsung, saya kira mepel ya. Dikit-dikit, kalau langsung kan harga langsung hancur. Kalau dikit-dikit kan dia dapat harga bagus di atas terus. Pasti aja nggak paham pasti kenapa nggak sekalian jual. Ya kalau sekalian jual yang namanya ya ordernya kena semua. Yang order beli itu kan harga murah juga di bawah juga banyak. Itu begitu. Paham nggak? Saya rasa Anda nggak paham. Biarlah, nggak usah paham Anda ya, biar nanti jengking. Dikasih tahu susah paling-paling ya. Jadi dalam tanda dukungan yang mengejutkan untuk ekosistem Shiba Inu, seorang well baru telah membeli 4,41 triliun token SIP senilai lebih dari 40 juta US dollar dalam satu transaksi. Gila nggak? Ini satu transaksi bro. Pembelian besar-besaran ini terjadi menjelang peluncuran Sibarium yang telah menarik banyak perhatian dalam komunitas kripto. Artinya ini well ini penumpang gelap bisa jadi, bukan investor. Hati-hati. Kok tahu Mas Bro ada sampai pembelian segitu? Anda itu kalau dikasih tahu paling nggak ngerti. Yang namanya blockchain itu tidak bisa disembunyikan, datanya itu kelihatan. Siapa yang membeli, siapa yang jual itu di situ kelihatan. Itu kan kemarin udah saya kasih tahu cara masuk data di blockchain, penjualan yang tiap detik yang jalan itu yang tak gitu. Susah ya kalau masih bodoh dikasih tahu. Mas Bro yang bodoh ya. Well baru membuat gelombang di ekosistem SIP. Hati-hati ya. Jadi data dari Interscan.io dan Wells Alert Well ngiler ya. Jadi well alert ini kalau melihat ya, itu di situ data blockchain yang nggak bisa diganggu gugat, semua akan terbaca di situ ya. Menunjukkan bahwa well baru ini telah membeli sejumlah besar token ya, token SIP ya, menjadikan pemegang ke-27 terbesar di antara pemegang SIP. Ini ke-27 aja banyak seperti itu bro. Gila nggak?
ada sadar gak ini sih ya, ini yang megang well semua kalau di apa namanya Shiba ini. Nah ini 4,41 triliun token Shiba ya, senilai 40 juta US dollar dalam satu transaksi. Itu di sini masih urutan ke-27 bro, bagikan langit dan bumi. Itu kalau yang ke-20 berapa bro? Itu kalau yang 10 berapa bro? Yang ke-1 berapa bro? Pusing ya, isinya well semua, nggak imbang. Kalau ini nanti BTC terbang tinggi itu bisa terjadi karena memang diinformasikan itu kan 1.150.000 berapa kemarin ya yang Mas Bro infokan, yang lihat dari blockchain itu memang punyanya daripada retail long term holder jangka panjang. Jadi kedepannya sangat mantap sekali karena yang paus-pausnya daripada well-wellnya BTC mereka udah pada carry dijual semua bro. Sekarang tinggal punya retail ini, termasuk kemarin terbesar sepanjang sejarah, punya holder invest long invest jangka panjang yang mempunyai 1,145.000 BTC ya, 1 juta ya, 1.145.000 BTC, gila ya itu ya. Tapi kalau Shiba ini kan banyak sekali yang dimiliki oleh paus ya. Selain pembelian besar oleh well ini, data dari info The Black menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam transaksi besar di jaringan Shiba Inu. Terjadi peningkatan besar 340,96% dalam volume transaksi besar selama minggu lalu, setara dengan nilai aset sebesar ya 50,81 juta US dollar ya. Mantap lah betul, kemarin kan dah turun memang sekitar 50-an juta US dollar itu ya, sekarang meningkat menjadi sekitar hampir 100 US dollar ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kenaikan harga SHIB ini juga menjadi sorotan dengan token tersebut berhasil menghapus 1 nol dari nilainya, mencapai puncak 0,0004 ya, 1023 US dollar. Namun setelah fase korektif harga turun menjadi 0,00004 ya, 918 US dollar ya. Saya rasa paham ya. Udah cukup ya banyolan ini, jangan dilihat banyolannya aja. Ini beritanya Mas Bro pusing tahu, mengupasnya tuh nggak main-main dengan tata bahasa yang gampang sambil bercanda supaya Anda itu paham masuk gitu maksudnya loh. Kalau saya beritanya yang kosakata yang tinggi, Anda nanti malah bingung ya. Yang namanya di sini orang-orang receh yang koin meme sama koin blue chip aja nggak ngerti ya. Sekarang kalau umpamanya ada well yang jual sekali jebret langsung dengan yang dicicil aja pasti nggak ngerti. Kalau yang dicicil itu kan harganya di atas terus, nanti terjual sedikit ada yang masuk lagi, jual sedikit ada yang masuk lagi, jadi harganya bertahan stagnan di situ. Walaupun ada yang masuk nggak akan terbang karena ada yang jual dikit yang sudah banyak ini ya. Yang ini yang namanya 4,41 triliun token Shiba aja ini apa namanya well urutan ke-27 ya, gila-gilaan. Yang 10 besar berapa megangnya ya. Itu ya saya rasa cukup ya untuk di minggu pagi hari ini ya, biar pada apa namanya berlibur ya, ngisi apa namanya tutorial pagi untuk membangunkan Anda dari cloud mining. Itu aja ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semua di tangan Anda masalah Shiba Inu ini ya. Yang jelas market capnya sudah tinggi banget, nggak mungkin terbang sampai berlipat-lipat ganda kayak dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini rawan bantingan daripada well, yang mana well mempunyai 4,41 triliun token Shiba. Itu besar sekali. Itu pun urutan ke-27 yang baru masuk kemarin tanggal 8 ini yang cuan ini pasti nanti dijual. Kalau yang lain-lain itu kan mungkin yang urutan ke-10 besar kan mereka yang tepar beli harga pucuk kali ya, belum jual masih mending ya. Ini yang beli baru ini yang bahaya seperti itu ya. Jadi tetap Anda riset sendiri. Saya nggak mengajak Anda FOMO untuk membeli Shiba ataupun menjual Shiba. Semua Anda tentukan di dalam kripto itu hanya analisa. Yang akan terjadi ke depan nggak tahu, nggak ngerti. Yang jelas yang namanya market cap sudah besar ya, secara faktanya untuk naik lagi susah. Dulu aja waktu 1,3
Rp3 itu sampai 240 triliun ya, itu kan semua masuk ke SIBA. Kalau sekarang juga banyak yang sangkut di situ, market capnya juga sudah gede ya. Anda harus pure ya, harus riset sendiri. Saya hanya memberikan pandangan-pandangan aja. Well-nya banyak, memegang SIBA terlalu banyak di situ. Kondisinya sekarang juga bubble banyak token-token yang lainnya. Jadi Anda tetap pure ya, tetap riset mandiri biar nggak menyalahkan tutorialnya ya. Jadi Anda kalau dengan keputusan sendiri, riset sendiri kan lebih puas, lebih mantap. Jika nanti salah analisa, nggak sampai menyalahkan daripada tutorialnya. Kalau Mas Bro hanya memberikan pandangan-pandangan aja bahwa SIBA itu seperti ini, yang nangis di pojokan, yang beli di pucuk banyak, yang beli di bawah ini yang triliunan, yang beli murah sekarang udah cuan, tinggal nunggu TP aja juga banyak. Jadi harus berhati-hati. Saya rasa cukup ya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna tentunya ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang, terserah Anda ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.